Doa dan renungan hari ini, ketika belenggu dipatahkan, bebas karena kuasa Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah ketika belenggu dipatahkan, bebas karena kuasa Tuhan. Kita mengakui bahwa hidup kita kadang dibelenggu dengan berbagai persoalan, penderitaan, kesalahan, atau dosa-dosa. Pada doa dan permenungan kali ini, kita mohon rahmat agar Tuhan membantu kita dalam mengatasi berbagai belenggu yang kita alami. Marilah kita membuka hati dan menerima kuasa-Nya untuk membebaskan kita dari segala belenggu, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur karena Engkau mengutus anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk membebaskan kami dari berbagai belenggu yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hanya dengan kuasa-Mu kami dapat bebas dan hidup dalam damai sejahtera. Kami memohon agar kami dapat merasakan kuasa-Mu yang membebaskan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang dapat membebaskan kita dari berbagai belenggu. Kisah seorang pria yang kerasukan banyak roh jahat tadi menggambarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ada kuasa-kuasa atau kekuatan yang dapat membelenggu kita. Pria dalam kisah tadi adalah gambaran dari banyak orang atau bahkan mungkin diri kita yang merasa terasing dan putus asa. Mereka yang sedang bergumul dengan dosa, kecanduan, rasa bersalah, atau berbagai persoalan yang membuat mereka terperangkap dalam situasi yang membelenggu. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, atau kita bisa merenungkan dalam diri kita, apakah kita juga pernah mengalami situasi ini? Apa yang telah kita lakukan dalam situasi ini? Saat Yesus datang, pria tadi lari menemui Yesus dan menyembahnya. Itu artinya ia mengetahui bahwa Yesus mempunyai kuasa yang besar untuk mengusir kuasa gelap yang ada dalam dirinya sekaligus menyembuhkannya. Bila kita mengalami berbagai persoalan yang membelenggu kita, mari kita berlari menemui Yesus, menyembahnya, dan memohon kepadanya supaya Ia mengusir kuasa yang kurang baik yang ada dalam diri kita dan menyembuhkan kita. Ia bisa mematahkan belenggu yang mengikat kita sehingga rasa putus asa dan menderita karena belenggu-belenggu tadi dapat dibebaskannya. Dalam nama Yesus adalah kuasa yang mampu mengalahkan semua kuasa yang membelenggu. Nama Yesus adalah jaminan pembebasan dari belenggu bagi orang yang sungguh percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih,
Pertemuan dengan Yesus adalah titik balik dari pria tadi. Yesus tidak hanya mengusir roh-roh jahat, tetapi juga memberikan kepadanya identitas baru dan harapan untuk masa depannya. Setelah dibebaskan oleh Yesus, pria tadi menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ia kembali ke kampungnya dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang dialaminya, yaitu sembuh dari belenggu roh jahat. Saudara dan saudariku, kita pun diajak, bila kita sudah mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mari kita berbagi. Bila kita berbagi, kita tidak hanya membawa Yesus kepada sesama, tetapi juga membuka diri supaya Tuhan memberikan kuasa-kuasa lain untuk melindungi dan menyertai kita dalam tugas memberikan kesaksian. Percayalah, bila kita telah menerima rahmat Tuhan, rahmat lain akan selalu menyusul untuk kita bila kita mewartakan Tuhan kepada sesama. Mari saudara dan saudariku belajar dari pengalaman pria tadi. Bila kita dikuasai oleh roh yang kurang baik, datanglah kepada Yesus. Ia akan membebaskan kita dengan kuasanya yang besar dan belenggu kita dipatahkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terperangkap dalam belenggu dosa, kecanduan, dan perilaku destruktif lainnya. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Putramu, semoga Engkau mematahkan segala belenggu-belenggu tersebut. Bebaskanlah mereka dan anugerahkanlah mereka kekuatan untuk memulai hidup baru di dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang hidup terbelenggu dalam ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Putramu, semoga kuasa-Mu memberikan mereka keyakinan dan iman yang mendalam untuk datang kepadamu, memohon supaya Engkau melepaskan belenggu-belenggu itu. Dengan demikian, mereka dapat merasakan kedamaian dan kebebasan sejati dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang sedang sakit atau menderita. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Putramu, semoga kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan tubuh dan jiwa mereka, serta membebaskan mereka dari segala penderitaan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik,
Itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih pula untuk kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami dari kuasa-kuasa jahat yang ingin menguasai dan membelenggu kami. Bantulah kami untuk menjadi saksi kuasa-Mu yang besar, yang dapat membebaskan kami dan membawa kedamaian sejati bagi kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat pembebasan dari belenggu-belenggu yang menjauhkan kami dari-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.